mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga stamina tubuh kita. Teman-teman, kami dari kelompok KKNDR 172 Unismu akan memberikan informasi yang sangat penting loh, yaitu tentang manfaat gerakan sholat bagi kesehatan kita. Sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting loh teman-teman, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut aja. Jadi Zat. Salat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, salat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun salat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Sebagaimana firman Allah pada Quran surah Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kesehatan tubuh bukan hanya kita dapat melalui olahraga dan makan bergizi, bahkan gerakan sholat pun ternyata memberikan banyak dampak yang baik bagi kesehatan tubuh kita loh teman-teman. Hal ini dikarenakan setiap gerakannya dapat menimbulkan atau dapat merangsang jaringan sel dan peredaran darah di dalam tubuh untuk bekerja lebih optimal, sehingga tubuh kita lebih sehat dan segar karena aliran darah terasa lancar dan tidak ada yang tersumbat loh teman-teman. Bahkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing juga sudah membuktikan terdapat beberapa gerakan sholat memang berpengaruh pada bagian tubuh tertentu, asalkan gerakan kita tersebut dilakukan dengan benar dan dengan jangka waktu tertentu. Langsung saja ya teman-teman, berikut ini beberapa gerakan sholat yang dapat menyehatkan tubuh kita. Gerakan takbiratul ihram. Gerakan ini dilakukan pada permulaan sholat, yaitu dengan berdiri tegap, mengangkat kedua tangan, baik itu sejajar dengan bahu maupun sejajar dengan telinga. Setelah itu, didekapkan di depan dada. Manfaat gerakan ini akan membuat pernapasan menjadi lancar dan teratur. Selain itu, otot kedua tangan serta bahu akan berkontraksi sehingga lebih kuat dan kencang. Berikutnya gerakan ruku. Gerakan ini dilakukan dengan membengkakkan badan ke arah depan, sehingga kedua tangan bertumpu pada lutut. Manfaat gerakan ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Bertumpu pada lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kami untuk mencegah gangguan postur. Berikutnya, i'tidal. Postur tubuh bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Manfaat i'tidal adalah variasi postur setelah ruku dan sebelum sujud. Gerak berdiri, bungkuk berdiri, sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar. Gerakan berikutnya yaitu gerakan sujud. Gerakan ini dilakukan dengan cara meletakkan bagian kepala ke atas lantai.
sehingga dahi dan ujung hidung menyentuh lantai. Sementara itu, jari kaki ditekuk dan kedua telapak tangan juga menyentuh lantai. Manfaat gerakan ini, beberapa penelitian menyimpulkan gerakan sujud dapat memaksimalkan fungsi otak manusia, yaitu otak kanan dan otak kiri. Dengan begitu, seseorang yang sujud dengan benar dan relatif lama secara teratur tidak menutup kemungkinan bisa lebih cerdas dan kreatif. Gerakan sujud juga membuat otot dari leher hingga kaki akan bereaksi dan berkontraksi, sehingga akan lebih kuat dan kencang. Sementara itu, pernapasan akan lebih teratur. Tidak sedikit orang yang melakukan sujud dengan waktu yang cukup lama untuk menghilangkan pusing atau sakit kepala yang dideritanya. Gerakan berikutnya yaitu duduk. Postur duduk ada dua macam, yaitu iftirashi dan tawarruk. Perbedaan keduanya terletak pada posisi telapak kaki. Manfaatnya, saat iftirashi kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadius. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawarruk sangat baik bagi pria, sebab tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, postur ini mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftirashi dan tawarruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Gerakan yang terakhir yaitu salam. Gerakan ini hanya memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaatnya, relaksasi otot sekitar leher dan kepala menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan apa-apa saja manfaat dari gerakan sholat bagi kesehatan tubuh kita? Jadi setelah ini jangan ada lagi yang meninggalkan sholatnya ya, terutama sholat 5 waktunya. Kalau bisa diiringi juga dengan sholat sunatnya ya. Mungkin itu saja penjelasan untuk video kali ini ya teman-teman. Salam sayang dari kelompok KKNDR 172 Winsu. Dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Umi Kalsum jualan telur puyuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.